Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita memanjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk bagi beliau yang memperoleh syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah, mohon maaf agak terlambat ini. Dia ada di traffic, ada kecelakaan dan trafiknya ada yang tidak atau kuning gitu ya, jadi lama sekali itu luar biasa. Tapi tak apa, meskipun mulainya terlambat, tapi berakhirnya harus tepat waktu. Jadi bisa seperti itu. Bapak Ibu yang Allah, kita sudah sampai pembahasan tentang kesungguhan Rasulullah SAW di kehidupan beliau, mujahadah Rasulullah SAW. Jadi bersungguh-sungguh dalam permasalahan kehidupan di dunia dan di akhirat. Karena di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan inna hadhihi dunya lahun wa la'ib. Sungguh dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Maka kalau dalam permainan itu kita nggak serius, ya biasanya kalah seperti itu, atau hanya main-main. Makanya istilah dalam kehidupan dunia ini ya permainan. Dan ternyata betul bahwa jadi dunia ini penuh permainan, dipermainkan gitu. Kalau kita yang mainkan, kita dipermainkan gitu. Ya toh? Ya, saya kira itu karena ya dunia ini seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahyal lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa sadda mizarah. Rasulullah biasa ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malam dengan amal soleh ibadah dan membangunkan ke keluarganya. Jadi yang dibangunkan keluarganya dulu, setelah itu masyarakat atau sebelumnya orang-orang terdekat, kemudian masyarakat, kemudian khalayak. Nah, Rasulullah juga bersungguh-sungguh ya mengencangkan ikat pinggang. Ya, ini kinayah seperti itu, bahasa kiasan. Bapak Ibu yang Allah, maka malam yang terbaik itu ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi kalau pagi yang terbaik itu di bulan Dzulhijjah. Ya tahu Bapak Ibu yang Allah. Walayalin asyr. Ya, jadi malam terbaik itu 10 hari di bulan Ramadan. Kalau paginya itu di bulan Dzulhijjah. Nah, ini 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu betul-betul kita harus malah tambah semangat. Jangan semangatnya di awal, menyambutnya luar biasa, tapi begitu pertengahan, begitu mau berakhir Ramadan, malah tidak serius. Maka Nabi SAW ya, Ramadan ala Nabi. Mohon maaf, ini puasanya tanggal 1 ya? Tanggal 1 Maret, Insya Allah. Yang pertama, melakukan ibadah wajib. Nah, ini kalau melakukan ibadah wajib, pahalanya dilipat gandakan. Melakukan amal sunnah itu seolah menjadi wajib, seolah berpahala apa? Wajib.
kedua, Rasulullah SAW bersedekah di bulan Ramadan. Wa kana aswadun nas wa asbatu ma yakunu fi Ramadan. Orang yang paling dermawan itu orang yaitu Rasulullah SAW. Dan lebih dermawan lagi kalau beliau di bulan Ramadan. Ini kalau di Timur Tengah terasa gitu. Di Indonesia juga banyak yang menjadi dermawan di negara Muslim rata-rata itu dermawan sekali, ya, takjil dan lain sebagainya itu sangat-sangat terasa sekali. Kalau di Timur Tengah juga terasa sekali. Jadi makan gratis di tenda-tenda itu kan. Kalau di sini kan makan gratis hanya di sekolah gitu. Kalau di Timur Tengah semua makan gratis di tenda-tenda itu ya. Waduh, macam-macam gitu. Di masjid ini juga insya Allah makan gratis. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran ini kelihatannya sederhana tapi mendatangkan pahala yang begitu besar di sisi Allah. Di Rasulullah ya selalu menghatamkan Al-Quran. Yang nyimak itu pernah saya sampaikan itu Jibril. Kalau Ramadan simaannya sama Jibril. Kenapa? Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, lailatul qadar, di ayat yang lain. Oke, jadi turun dari langit dunia kemudian kepada Rasulullah SAW. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia termasuknya. Al-Quran turun ya dibawa oleh malaikat Jibril. Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, Masya Allah. Jadi sesuatu yang dibawa Al-Quran itu menjadi mulia Bapak Ibu Allah. Umar bin Khattab mengatakan, ya, suatu orang, suatu kaum akan diangkat derajatnya karena Al-Quran ini. Jadi Bilal bin Rabah yang tadinya seorang alim, ya, kemudian karena berinteraksi dengan Al-Quran, maka Bilal bin Rabah itu adalah seorang gubernur. Ya, mungkin profesi terakhirnya nggak banyak orang tahu, tapi profesi terakhirnya adalah seorang gubernur. Ya, kalau biasa Bilal bin Rabah, bayangkan hitam putih itu sudah selesai dalam agama Islam. Artinya Allah tidak membedakan mana yang hitam, mana yang putih, mana yang kulitnya merah, mana yang dari orang ini, ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, di barat itu hitam atau putih itu masih belum selesai. Ya, rasisme di Eropa itu belum selesai. Ya, mohon maaf ya. Tapi umat Islam ya yang tidak pernah menggembor-gemborkan HAM, tapi dalam agama Islam semuanya itu sama. Yang membedakan hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat ya orang barat ya, dalam tanda kutip beberapa negara di Amerika juga itu rasismenya tinggi, perbedaan antara kulit itu wah ya, kalau kulit hitam diperlakukan dengan tidak adil. Ini Bapak Ibu yang lebih kemarin kasusnya yang ya orang kulit hitam ditembak akhirnya marah gitu ya. Nah, itu belum selesai ya. Jadi mereka punya standar ganda ya. Nah, Al-Quran, membaca Al-Quran ya, Bapak Ibu, kita ya membaca Al-Quran ini akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau dibaca betul-betul itu luar biasa. Maka sama-sama ya, kita membaca Al-Quran ya, tadabbur ya, dan lain sebagainya. Terus itu ya tadarrusul ya, terus. Kemudian sholat tarawih. Sholat tarawih itu bahasanya qiyam. Pernah saya sampaikan, tidak perlu saya sampaikan lagi ya. Siapa yang tarawih sama imam sampai assalamualaikum selesai, maka pahalanya itu
pahalanya seolah-olah semalam suntuk. Ya, itu enaknya tarawih bersama imam. Man qoma Ramadana iman, qoma artinya tarawih. Tidak di riwayat lain soma. Ini yang kelima adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu meskipun doanya pasti dikabulkan, tapi beliau selalu mengajari umatnya untuk berdoa gitu. Kemudian beliau bersabda kepada istrinya, "Salullah, mintalah atau berdoalah kepada Allah meskipun kamu itu kaitannya dengan tali sepatu yang kelihatannya remeh. Kita mau nali sepatu itu disuruh untuk berdoa, apalagi sesuatu yang besar." Ya, itu Rasulullah ngajari kepada istrinya Sayyidah Aisyah bahwa ya kalau mau nali sepatu itu berdoalah kepada Allah gitu. Kalau menali sepatu saja pakai sendal saja berdoa, apalagi yang besar-besar. Mau kepilih jadi pimpinan namanya, kepilih jadi anggota, kepilih jadi presiden, menteri. Nah itu harus banyak berdoa. Yang berikutnya adalah belum pernah saya sampaikan, iktikaf, beriktikaf. Iktikaf selama ya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wah, kalau ini full iktikafnya dari apa ini? Dari pagi sampai malam enggak. Jadi kalau Bapak Ibu mau merinci lagi ya, iktikafnya itu ya barangkali malam saja. 3 jam boleh, 2 jam boleh, 1 jam juga boleh. Tidak harus ngedur sampai dari pagi sampai malam. Ya, karena apa? Karena kemungkinan malam Lailatul Qadar itu turunnya di malam hari. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, Lailah berarti apa? Malam. Ya, kemungkinan malam. Makanya menghidupkan malam ya di malam Lailatul Qadar. Ya. Nah ini Rasulullah mengatakan taharrau, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Wah ini iktikafnya pada pindah ini Pak. Sudah nggak di masjid lagi tapi sudah berbeda iktikafnya. Kalau di Jogja iktikafnya sudah siap-siap beli baju baru atau cari kue yang paling enak. Maka man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Gimana caranya wahai Rasul? Ketika Sayyidah Aisyah bertanya, bagaimana caranya saya untuk memperoleh malam Lailatul Qadar? Doanya apa? Doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cukup itu, dengan zikir yang lain tidak boleh. Itu kalau mau memperoleh malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Nah ini yang menarik. Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, 1000 kali malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam selain Lailatul Qadar. Artinya 1000 bulan. Kok 1000 tahun nih? 1000 bulan. Mohon maaf ya. 1000 tahun nanti 1000 bulan. Alfi syahr ya. Oke, tadi ngebut dari apa namanya tersakan. Oke. 1000 tahun. Oke. Berarti berapa Bapak Ibu? Sekitar 83 tahun. Bapak Ibu di sini ya 5 kali saja memperoleh malam Lailatul Qadar. Berarti 83 kali 5 pinter 400. Ya, usia Bapak Ibu amalnya itu ratusan tahun. Meskipun usia fisik, usia biologis tidak sampai 100 tahun, Masya Allah. Karena Rasulullah tahu bahwa umur umatku itu tidak sampai, ya maksudnya antara, berarti gini. Nah ini akmal ummati baina sittina ila sab'in, 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu ma yajuzu dzalika. Kalaupun ada yang lebih dari itu adalah bonus dari Allah. Bonus untuk cari Lailatul Qadar lagi. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah,
luar biasa, ya. Amal solehnya itu seolah-olah kita berusia ratusan tahun. Wah, kalau kita dapat 10 kali malam Lailatul Qadar, wah itu seperti 830 tahun, ya. Masya Allah itu gitu. Oleh sebab itu, monggo sama-sama besok kita bermujahadah, kita bersungguh-sungguh, ya, karena Nabi juga bersungguh-sungguh. Nabi tahu bahwa umatnya adalah umat yang memang tidak terlalu panjang seperti umat-umat terdahulu. Bapak Ibu mohon maaf, kalau ini apa gitu? Peninggalan kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini kaum punya sinten? Nabi Soleh. Yang Nabi Soleh diutus ya dengan mukjizatnya onta, tapi otaknya disembelih. Gimana ya? Ontanya disembelih, ya, kemudian mengingkari Nabi Soleh. Yang itu dimakan kaum Tsamud yang hidupnya itu 450 tahun sampai 500 tahun usia kaum Tsamud. Bayangkan dengan seusia seperti itu, kira-kira Bapak Ibu, oke, mereka kaum Tsamud ini buat rumah di dalam batu. Mereka memahat rumah di dalam batu besar, ya, mungkin tebing bikin rumah. Kenapa? Karena rumah yang biasanya dia tinggali roboh setiap usia 70 tahun. Maka dalam kehidupan kaum Tsamud, begitu 70 tahun roboh, punya rumah roboh. Jadi penghuni sama rumahnya itu awet penghuninya. Mohon maaf. Kalau kita kira-kira awet mana? Awet rumahnya atau awet kitanya? Oke, itu sudah ada jawabannya. Jadi kalau sekarang itu Allah pergulingkan sunnatullah, ya, rata-rata manusia bisa membuat rumah yang bahkan lebih tua dari usia pemiliknya. Gimana? Kecuali mohon maaf rumah-rumah yang tidak dibangun dengan fondasi dan kuat dan lain sebagainya. Karena saya pernah melihat rumah roboh Bapak Ibu ya, di Gamping di sana. Saya pernah melihat rumah itu roboh karena memang dari bambu itunya ini kemudian tidak terlalu kuat sehingga roboh. Saya tanya pada kakek-nenek, ya, nenek saya, ini usianya berapa tahun gitu ya? Ya kira-kira usianya 20 tahun sampai 25 tahun. 25 sampai 25 tahunan ya. Kira-kira seperti itu. Sekarang rumah yang dibangun, mohon maaf, dengan fondasi yang kuat dari batu, dari semen apa saya nggak tahu ya. Itu kira-kira bisa mungkin bisa 100 tahun. Yang pemiliknya, penghuninya, ya, sahibul baitnya itu barangkali tidak sampai 100 tahun, masya Allah. Tapi Rasulullah SAW diberikan wahyu bahwa umatku ini memang usianya nggak lama, tapi amal solehnya yang lama, masya Allah ya. Apalagi ya dapat malam Lailatul Qadar. Ini di daerah mana Bapak Ibu? Ada tulisannya Al-Ula, ya. 300 km utaranya Madinah Al-Munawwarah. Jadi Madinah utaranya namanya ada Al-Hijrah atau Al-Ula. Yang Nabi itu ketika lewat di kota Al-Ula ini mempercepat langkahnya. Kenapa? Katanya banyak jinnya. Biasanya jinnya itu oh ini cepet-cepet itu. Ini dulu kaum Tsamud ditenggelamkan di sini ya. Dulu, nah ini peninggalannya sangat luar biasa. Itu batu, itu kita bayangkan sangat besar pintunya, oke? Itu berapa puluh meter ya, mungkin 7 sampai 10 meter ada lah, oke? Berarti orang-orang itu juga tinggi, tingginya luar biasa ya, tinggi juga. Tapi dengan konstruksi yang seperti ini, ya memang wajar kalau kaum Tsamud itu
pengen membuat rumah di dalam batu, karena rumah yang biasa, rumah yang dia bosan untuk rokok, akhirnya nekat gawe rumah sing sampai sisan, tur ning waktu gimana caranya orang dulu ini, saya juga nggak tahu caranya gimana. Bikin piramid yang sangat besar, bikin Borobudur Prambanan itu, kalau sekarang logikanya gimana saya juga kurang tahu. Mungkin dari yang paham arsitek ini bisa menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa thamudal ladzina jabu sakhara bil wad, dan kaum Samud yang membuat rumah di batu-batu besar, di lembah-lembah itu kaum Samud. Peninggalannya namanya Madain As-Soleh. Madain Soleh di kota Al-Ula, di kota Al-Hijrah. Bukan hijrah tapi Al-Hijrah, Al-Hijrah. Namanya juga kota batu ya. Jadi peninggalan-peninggalan luar biasa. Nah, kemarin saya ke Cirebon, saya 2 hari lalu ke Cirebon itu saya mencoba menggali sejarah Bapak Ibu Allah, menggali sejarah dan peninggalan kerajaan-kerajaan. Kerajaan Cirebon nama-nama Bapak Ibu? Namanya apa? Kalau Cirebon. Ya, jadi Sultan Syarif Hidayatullah kan gitu. Jadi ada kaitannya dengan Sultan Syarif Hidayatullah, wali yang juga sekaligus sultan, gitu. Wali yang juga penguasa yang menyebarkan Islam ke Jawa Barat. Ya, Syarif Hidayatullah itu orang tuanya dari Mesir ternyata. Orang tuanya dari Mesir. Ya. Jadi masih menikah dengan anaknya Prabu Siliwangi. Ya, gitu. Saya baru belajar, ada orang Korea yang tertarik ya belajar sejarah, kemudian tanya agama saya balik tanya agama dia. Ternyata dia itu tidak beragama, Bapak Ibu. Tidak beragama. Kamu beragama? Mohon maaf, saya tidak beragama. Pakai bahasa Inggris. I have no religion. Kenapa? Karena saya pengen masuk ke agama ini, masuk ke agama ini, masuk ke agama ini, kan? Mana yang paling benar, saya akan masuk ke agama itu. Ya, segitu. Jadi, ya, ini baru kita mau kontak-kontak, mudah-mudahan tertarik untuk masuk agama Islam. Itu kan hidayah kita nggak tahu ya Bapak Ibu. Orang Korea mau memeluk hidayah juga kita kurang tahu. Nah, kalau ini kira-kira kuat ya fondasinya ya, dan juga batu-batanya juga luar biasa berbeda dengan ya rumahnya kaum Samud yang sebelum dia memahat rumah di dalam batu yang itu roboh setiap 70 tahun sekali. Nah, ini luar biasa nih. Oke, barangkali ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan. Monggo. Kemarin banyak pertanyaan yang belum terselesaikan. Kalau yang iktikaf itu Iya, Pak. sebaiknya dilakukan di mana? Oke. Good. Ada pertanyaan, iktikaf sebaiknya di mana Bapak Ibu Mutawaf? Kalau dilakukan mengatakan wa antum aqifuna fil masajid. Kamu itu iktikaf di masjid. Artinya iktikaf terbaik itu dilakukan di masjid. Tapi apakah boleh dilakukan di surau, di musola, di tempat kita biasa sujud? Kalau ulama banyak yang mengatakan boleh, betul gitu. Tapi memang lebih afdal di masjid yang itu orang ramai untuk sholat. Tapi kalau menurut saya sendiri boleh samping rumah kita, kalau kita punya satu ruangan khusus untuk kita sholat sama keluarga, nah itu kalau menurut saya boleh. Tangga saya teman ronda itu bilang kalau iktikaf dicakruk di boleh enggak? Oh, kalau itu enggak, ya tahu. Itu tidak, karena cakruk itu bukan khusus untuk sholat, iya benar. Di tempat ronda itu bukan khusus untuk sholat.
meskipun pernah digunakan untuk sholat, tapi belum digunakan untuk kebiasaan untuk sholat sujud di sana. Maka i'tikaf terbaik itu di masjid atau di musola, di surau, ya, di tempat-tempat yang biasa untuk sujud. Oke, itu insya Allah boleh. Ya, i'tikaf tidak harus 24 jam, Pak. Mungkin 1 jam, mungkin tapi maksimal, mungkin 2 jam tapi maksimal. Kalau Bapak Ibu masih produktif, maksud saya bekerja, itu kan kadang-kadang liburnya nggak tentu, ya, maka malam harinya itu ya paksakan, oke, apalagi di malam-malam ganjil, ya, apalagi syukur-syukur ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan malam ganjil, itu kemungkinan memperoleh malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu pasti datang, oke, tidak mungkin tidak datang. Ada orang yang saya udah nunggu Lailatul Qadar tapi enggak ngaku ya. Jadi pasti malam itu datang, dan ketika kita membaca Al-Quran, ya, ketika kita membaca Al-Quran, maka pahala kita membaca Al-Quran 83 tahun Bapak Ibu tahu. Allah akan berikan. Kita sholat, kita zikir, semua itu pahalanya luar biasa. Ketika kita memperoleh malam Lailatul Qadar seperti itu. Oke, bagaimana ya besok Ramadan kita persiapan, ya, harusnya senang kita itu mau dapat pahala banyak itu harusnya senang, jangan mau susah, jangan malah susah. Susahnya kenapa gitu kan? Rano THR ya, waduh, tidak usah pikir THR apa. Yang penting Bismillah mau ketemu THR pahala dari Allah cukup bagi kita insya Allah. Dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya boleh? Dua gitu. Tidak ada yang mau lagi. Oke, apa Pak? Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita membaca Quran itu ditarget, boleh enggak? Kalau nggak target, orang ngantuk, males gitu. Gimana kalau boleh enggak? Baca Quran Target kata. ditarget hafal. Ya. Khatam. Kalau saya tidak perlu ditarget, yang penting itu memberikan kita itu gampang ya Pak. Tidak perlu saya harus khatam 3 kali dalam Ramadan, ya. Ya itu bagus juga sebenarnya. Tapi ya kalau kita dalam bentuk harus khatam nanti, ya kalau gini aja. Jadi Bismillah, siapa tahu kita berdoa kita bisa khatam Quran selama bulan Ramadan atau apa, oke? Tapi malah setiap hari kita berusaha baca, setiap hari baca, oke? Setiap habis sholat, itu yang paling baik itu waktu-waktu yang kita tentukan. Contohnya habis sholat, paling tidak ya rubuh, ya paling tidak rubuh habis sholat, insya Allah khatam Bapak Ibu Allah. Dia habis sholat ngaji, itu yang saya lihat teman saya dulu di kos itu setiap sholat beliau membaca Al-Quran 4 lembar. Jadi dalam 1 bulan bisa khatam, ya, gitu. Gitu nih Pak. Jadi tidak perlu, saya harus khatam ini enggak. Tapi paling tidak kita ada waktu-waktu yang kita khususkan untuk baca Al-Quran. Habis sholat lumayan, atau habis taraweh, itu kan sangat nikmat sekali apa, atau habis kulsum subuh itu. Oke. Nah, silakan Ibu. Ada Ibu.
apakah hanya di malam ganjil seorang itu etikaf? Soalnya saya lihat di kampung saya umpamanya malam genap tidak etikaf. Memang ada hadis yang mengatakan taharrau lailatul qadar, ya, berusahalah mencari lailatul qadar di malam-malam ganjil. Betul nggih? Malam ganjil ya, bisa 23, 25, 27, ya, 29, ya. Memang ada beberapa hadis yang menyebutkan malam ganjil. Tapi hadis secara umum apa? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Tapi kalau alangkah baiknya kalau bisa 10 hari terakhir i'tikaf. Tapi kalau tidak bisa Bapak Ibu malam ganjil mawon. Kalau tidak bisa, paling tidak sholat taraweh bersama imam. Habis itu berdoa, ngaji sebentar. Setelah itu kita pulang, kita tidur 12 sampai sahur. Nah itu buat nama-nama itu paling minimal kita sholat taraweh bersama imam. Karena imam mengatakan apa? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, sholat bersama imam sampai selesai seolah-olah sholat seperti semalam suntuk pahalanya. Nanti minimal sholat taraweh, maksimal bangun malam harinya 1 jam 2 jam berzikir, ya, sholat, ya, sedekah ataupun apapun kebaikan lain kita akan lakukan. Insya Allah kita memulai malam Lailatul Qadar. Cirinya apa? Cirinya hidup kita lebih tenang Bapak Ibu. Buatan usaha khusus, buatan lebih tenang, lebih ayam memandang dunia ini. Jadi hanya di tangan Allah, buatan tidak sampai di alam hati. Wah tenang. Kemudian apa? Sejuk. Ya sejuk itu bisa suasananya sejuk, bisa sejuk orangnya, buatan itu. Kemudian juga tidak terlalu panas banget, nah itu di dalam hadis disebutkan ciri-ciri, ya, cuaca di setelah malam Lailatul Qadar. Kalau orangnya gimana? Orangnya tambah lomo, tambah dermawan, orangnya lebih tenang, orangnya istiqomah. Insya Allah mereka orang-orang yang dikantuk malam Lailatul Qadar. Seperti itu gitu Bapak Ibu. Kalau nggak sama puasanya bagaimana? Mulainya nggak sama. Mulainya masih sama. Itu yang membuat bingung ya Pak. Yang kita yakini Mama. Karena 10. Makanya itu tadi apa? Mau genap mau ganjil sama saja. Ya kan? Ya, makanya kalau mengandalkan, saya hanya di malam ganjil saja. Nanti kan posone beda, nanti kan lebarannya beda, nanti apa? Makanya ya udah. Ya kita paling tidak genap atau ganjil, ya paling tidak berdiam sejenak di masjid, ya berdiam sejenak di masjid melakukan kebaikan. Nah itu barangkali itu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah mau berbuka ini persiapan. Gimana Mas? Mau tambah lagi atau sudah? Sedikit aja. Terkait dengan apa? Sedikit terkait dengan Lailatul Qadar itu Ustaz. Kalau sesuai yang dituntutkan oleh Rasul atau Nabi Muhammad itu yang dilakukan apa saat iktikaf? Sehingga kita kan lebih baik kalau ada dituntunkan, kita jadi yang dituntunkan. Terima kasih. Dan Bapak Ibu, kita bahasa kita ngapain aja di malam Lailatul Qadar, kita iktikaf itu ngapain saja? Oke, ikhlas pindah. Oke, semua ibadah yang kita lakukan kepada Allah dengan ikhlas, ya, mulai dari membaca Al-Quran, ya, sedekah, kemudian berzikir, ya, berdoa, Allahumma innaka afuwwun karim, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu doa yang kita baca terus-menerus. Kemudian berzikir, kemudian kontemplasi, ya, bertobat kepada Allah, baca Quran, sholat sunnah. Nah itu yang dilakukan di
ketika kita iktikaf, masih iktikafnya bingung ya apa ya. Kalau cuman pindah kasur tempat tidur, begitu di masjid kita tidur, waduh, ya itu kita melakukan amal kebaikan. Intinya di iktikaf itu barangkali mulai dari ngaji, bersedekah, berzikir kepada Allah, sholat, ya, itu paling nggak 1 jam, 1,5 jam, itu saya kira sudah cukup. Begitu kita kembali ke rumah, ya, yang rumahnya dekat masjid, ya itu. Tapi kalau rumahnya jauh dari masjid pun, wah itu, nah itu bisa juga ya beriktikaf, ya barangkali tidak sampai lama-lama, betul ya? Tidak lama, tidak apa-apa. Ya. Dulu saya pernah diiktikaf di Alexandria, Bapak Ibu, ya. Madinatul Iskandaria selama 10 hari, Masya Allah. Itu rasanya kami begitu dimuliakan sekali gitu, mahasiswa-mahasiswa ketika itu, ya di sana ya, di salah satu kota di Mesir, di Al-Iskandaria, ibu kota pertama negara Mesir. Itu di sana dikumpulkan di satu tempat, kita betul-betul maksimal. 10 hari itu disediakan makanan, disediakan samu, disediakan, pokoknya belum pernah saya beriktikaf seperti dulu gitu. Itu rasanya nikmat sekali gitu. Oke, moga besok kalau mau iktikaf, paling nggak 1 jam 2 jam saja nggak apa-apa. Kalaupun nggak bisa, tarawih sama imam. Setelah itu berzikir, berdoa. Baik, mungkin cukup karena 7 menit lagi kita akan kemana? Ya, saya persingkat ya. Bagus. Kalau perempuan, sami Bapak Ibu. Ada ruangan khusus untuk perempuan, itu kan. Asalkan ya kita menutup aurat, kemudian juga menjaga, itu sami mawon. Baik yang laki-laki atau perempuan, bukan apa-apa. Cuman kalau ibu-ibu biasanya repotnya kalau menyiapkan sahur itu ya. Arek iktikaf digondeli bojone ngono nggih. Wah, masa kan cukup aku ae. Tak wakili gitu. Untuk Lailatul Qadar bagi loro ngoten nggih. Masyaallah. Ngoten. Nggih. Ibu nggih tidak perlu lama-lama enggak apa-apa ya. Ikut tarawih, baca doa yang Allahumma innaka afuwwun karim tadi, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kemudian pulang ke rumah, nggih, insyaallah nggih, itu juga dianggap sebagai amal ibadah yang sahih. Tapi secara umum, baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki hak yang sama-sama boleh iktikaf. Oke, kalau masjid ini ada atas, yang atas untuk ibu-ibu, yang bawah untuk bapak-bapak semuanya. Oke, boleh. Atau disekat juga boleh. Oke. Tapi yang jelas jangan sampai itu campur seperti itu, mau campur, campur. Paling tidak disekat. Nah, nanti ibu-ibu juga iktikaf di situ. Ya, 1 jam, bukan apa-apa. Oke, 1,5 jam, tak apa-apa. Sak kuatnya. Oke, sak kuatnya. Oke. Monggo ya, iktikaf. Atau ya begini, saya kira. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sebenarnya ini materi yang cukup menarik, tapi karena kita keterbatasan waktu, sebentar lagi sekitar 5 menit lagi akan kita adakan sholat maghrib, dan kita akan menyampaikan beberapa informasi yang cukup penting. Yang saya sampaikan langsung. Insya Allah besok di kajian Kismis kita akan bersama dengan Ustazah Tria. Beliau ini adalah influencer, salah satu influencer yang cukup terkenal. Kemudian di Sabtunya kita akan mengadakan tabligh akbar untuk menyambut Ramadan. Insya Allah akan dibersamai Ustaz Udin Samsudin. Dan terakhir kita Masjid Kiai Haji Suja membuka peluang amal jariah, dan insya Allah nanti kita membuka bagi yang
jamaah yang ingin berdonasi, kita membuka di sisi kanan dan kiri masjid. Nanti ada petugas dari relawan Masjid Kiai Hadi Sujat. Bagi jamaah yang ingin berdonasi terkait menu buka puasa, air minum, dan operasional masjid, bisa langsung saja menghubungi kami di sisi kanan dan kiri masjid. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin kita akhiri.